gerakan seperti yang dicontohkan ibu ya di depan. Kalau ibu tanya bagaimana kabarnya anak-anak, kalian jawab alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Seperti itu, bisa ditirukan ya? Bisa? Ya. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan. Yuk Mas, disiapkan Mas. Ya Mas. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Ya, terima kasih kepada Mas Ketua. Mas siapa namanya? Hasbi. Ya Mas Hasbi yang sudah menyiapkan kelas pada pagi hari ini. Sebelum ibu mulai pelajaran, siapa yang hari ini tidak masuk anak-anak? Elina. Sakit atau gimana? Ya, sakit. Ya, semoga Elina yang sedang sakit, kita doakan bersama-sama supaya cepat sembuh ya. Ya. Kita membaca Al-Fatihah saja. Al-Fatihah dimulai. Ya, sebelum ibu lanjut ke materi, sudah siap anak-anak untuk belajar hari ini? Are you ready guys? Ready. Ya, tepuk tangan. Ya, anak-anak di sini sudah ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Ya, ada yang tahu nggak? Ada. Hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai 4 sikap terpuji. Ya, 4 sikap terpuji. Siapa yang di sini sudah tahu 4 sikap terpuji itu ada apa saja? Ya, siapa yang tahu? Ya, kalau nggak ada yang tahu, nanti diperhatikan ya. Ibu akan menjelaskan materinya mengenai 4 sikap atau perilaku terpujinya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Untuk yang pertama, ada menghormati orang tua. Menghormati orang tua merupakan kewajiban kita sebagai seorang anak. Kita harus senantiasa patuh, nurut dalam melaksanakan segala perintahnya atau segala nasihatnya, supaya nantinya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita
Iya banyak. Nah setelah mendapatkan pahala banyak, nanti kita akan masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Aco. Iya pintar. Ibu doakan semoga anak-anak di sini semuanya dapat masuk surga. Amin ya robbal alamin. Dan anak-anak perlu diketahui mengapa kita harus hormat kepada kedua orang tua ya. Karena kedua orang tua kita telah menyayangi dan merawat kita sedari kecil hingga saat ini. Masih ingatkah kalian ketika bayi masih kecil banget? Nah, karena berkat kedua orang tua yang menyayangi kita, yang merawat kita dengan sepenuh hati, akhirnya kita dapat beranjak dewasa hingga saat ini. Nah, alangkah baiknya untuk menghormati jasa-jasa kedua orang tua kita harus patuh, nurut pokoknya. Kalau diperintah, misalnya siapa ya, Haswan tolong belikan ibu teh di warung. Ya Haswannya langsung, iya bu, Haswan segera ke situ. Nah nanti waktu Haswan sedang pergi ke warung diperintah oleh ibu, Haswan mendapatkan pahala dan dicatat oleh malaikat siapa? Yang mencatat anak baik? Ya malaikat siapa? Malaikat Raqib. Malaikat Raqib itu selalu berada di dalam bahu kita. Di sebelah kanan ada malaikat Raqib, sebelah kiri ada malaikat Atid. Jadi ketika Mas Haswan diperintah sama ibunya nurut, malaikat Raqibnya langsung catat, Mas Haswan nurut sama orang tua, disuruh beli teh di warung, nurut mau. Nah pahalanya langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua ada sikap menghormati guru. Ya, jadi mengapa kita harus menghormati guru? Karena guru itu sudah memberikan kita banyak ilmu yang bermanfaat. Seperti ketika kalian sekolah ini, ketika ibu guru menerangkan di depan papan tulis, ibu guru sedang menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anaknya, kepada peserta didiknya. Jadi kalian itu harus berterima kasih kepada ibu guru ataupun bapak. Iya pintar. Karena guru itu sangat berjasa anak-anak dalam hidup kita. Yang awalnya kita nggak bisa menulis, jadi bisa menulis karena bapak guru. Yang mulanya kita tidak bisa membaca, kita jadi bisa membaca karena bapak dan ibu guru. Yang ketiga, awalnya kita tidak dapat berhitung, tapi karena berkat bapak dan ibu guru kita dapat berhitung. Ya seperti itu ya anak-anak. Siapa yang di sini cita-citanya mau jadi guru? Iya pintar, siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya mau jadi guru apa ini mbak? Guru kayak guru? Ya, iya pintar ya. Belajarnya yang rajin, jangan malas. Insya Allah nanti kalau kita belajar rajin, insya Allah cita-cita kita tercapai. Dan jangan lupa ya anak-anak, ketika kita patuh dan nurut sama segala perintah bapak dan ibu guru, kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih cita-cita kita. Ya, seperti yang tadi ada mbak siapa namanya yang mau jadi guru? Tadi siapa aja? Mbak Kanza, terus Mbak Biba, terus siapa lagi ya tadi ya yang mau jadi guru? Sepiku. Ya Mas Sepi, ya pinter ya. Jangan sampai kalian itu sering melanggar perintah guru ataupun membentak guru, karena nanti Allah akan murka. Ya anak bisa dipahami? Ya bisa. Sikap yang selanjutnya, sikap yang ketiga yaitu ada kerjasama. Kerjasama adalah suatu hal yang dilakukan lebih dari satu orang untuk mencapai suatu tujuan, gitu ya. Kerjasama itu dapat kita lakukan bersama siapa aja, bersama bapak ibu guru, bersama orang tua kita, bersama teman-teman kita. Jadi manfaat dari kerjasama itu sendiri adalah untuk mempererat tali silaturahmi. Kayak misal kayak kerja kelompok nih, bisa dibagi kelompoknya. Sebelah sini ada
mohon tenang sebentar ya. Ibu mau nulis di papan tulis. Ya, ada yang sudah tahu contoh sikap kerjasama di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah ada apa aja? Ada yang tahu nggak? Tulis. Ya boleh ditulis, boleh. Ada tulis nggak apa-apa. Ada yang sudah tahu belum contoh sikap kerjasama itu ada apa aja, anak-anak? Belum? Iya belum. Jika belum, Ibu akan menjelaskan poin yang pertama ya. Contoh sikap kerjasamanya yang pertama ada kerja kelompok. Ya pintar, kerja kelompok. Kelompok. Anak-anak di sini sering kerja kelompok kan? Sering ya. Dalam mata pelajaran apapun ya. Dengan adanya kerja kelompok, teman-teman itu bisa saling mengenal dengan teman yang satu kelompoknya ataupun dengan teman satu kelasnya. Kayak misal Hazwan sama Kanza sama Bibas satu kelompok buat ngerjain mata pelajaran bahasa Arab biasanya. Nanti kan kerja kelompok itu kan bertemu, ngobrol. Nah nanti jadinya Kanza, Bibas sama Hazwan itu jika yang awalnya tidak akrab jadi akrab ya, karena sering bertemu dan sering ngobrol. Dan yang kedua ada, ayo siapa yang bisa menyebutkan yang kedua ada contoh sikap kerjasamanya apa? Yang kedua ada piket bersama. Iya, piket bersama. Piket bersama. Ya, piket bersama ini di kelas ini yang piketnya hari ini siapa tadi? Hazwan. Siapa itu? Matan, Sakila, Sakila. Dua orang. Sama dua orang. Oh sama Fatan. Iya. Oh sama Biba. Ya pintar. Piketnya bersihin kelas ya. Iya. Nah nanti yang kalau sudah dijadwalkan piket bersama, anak-anak harus mematuhi karena itu adalah salah satu perintah dari Bapak Ibu guru ya. Piket bersamanya harus dilaksanakan dengan hati yang ikhlas, harus dengan rasa lapang dada, karena ketika kita menjalani suatu kegiatan dengan ikhlas, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Seperti itu ya. Jadi piket bersama ini salah satu bentuk wujud contoh sikap kerjasama. Ya, bisa dibacakan ulang ke Hazwan tulisan Bu Guru, dimulai dari contoh. contoh sikap kerjasama. Ya. Yang satu ada apa itu? Kerja kelompok. Yang kedua ada Piket bersama. ya, dibaca bareng-bareng boleh ya? Ya. Ya, dimulai dari contoh. Yuk. Contoh sikap kerjasama. Satu, kerja kelompok. Dua, piket bersama. Iya, pengen tepuk tangan dulu. Nah, ini selanjutnya ada sikap yang terakhir, yaitu sikap yang keempat. Ada sikap tolong menolong. Siapa yang sudah tahu artinya sikap tolong menolong itu apa? Kanza sudah tahu? Kanza Fatan sudah tahu sikap tolong menolong itu sikap apa? Belum ya? Ya jika belum, perhatikan ya ketika ibu sedang menjelaskan materi tolong menolong. Tolong menolong adalah sikap untuk membantu seseorang yang sedang berada dalam kesusahan. Ya, tadi apa? Sikap tolong menolong adalah sikap yang dilakukan
dilakukan oleh seseorang untuk membantu yang sedang berada dalam kesusahan. Ya. Nah, contoh dari sikap tolong menolong itu ada apa saja anak-anak? Ada yang sudah tahu? Sikap tolong menolong? Ya, jika belum, Ibu tuliskan sebentar ya di sini. Yang pertama, ada sikap membantu teman yang sedang kesusahan. Iya, pintar. Membantu atau menolong teman yang sedang apa anak-anak? Iya, pintar. Menolong teman yang sedang kesusahan. Menolong teman yang sedang kesusahan itu anak-anak bisa dalam hal apa saja, selagi itu mengarah kepada hal kebaikan ya. Contohnya seperti ini, Mbak Kanza lagi bermain sorak-sorak di lapangan bareng-bareng sama Mbak Biba, sama Mas Fatan, sama Mas Haswan, bareng-bareng sepeda di lapangan. Terus ketika lagi bersepeda, Mbak Kanzanya jatuh. Terus teman-temannya langsung pada menolong Mbak Kanza. Kanza berarti itu salah satu bentuk menolong teman yang sedang kesusahan. Ya, karena Kanzanya sedang kesusahan jatuh dari sepeda, Bibanya menolong Kanza. Itu merupakan salah satu contoh sikap tolong menolong ya anak-anak. Iya, perilaku seperti itu patut untuk kita hargai. Dan contoh yang kedua ada menjenguk iya benar, menjenguk teman yang sedang sakit ya, teman yang sedang sakit. Ya, menjenguk teman yang sedang sakit. Jika di kelas ini ada teman-teman anak-anak yang misalnya siapa yang bilang masuk ya namanya? Erina. Misalnya gini, kok Erina gak berangkat sekolah udah 5 hari ya? Itu sih sakit kenapa ya? Itu sakit kenapa ya teman-teman? Nah, kalian sebagai teman yang baik dan untuk mewujudkan contoh sikap tolong menolong yang termasuk ke dalam sikap terpuji, anak-anak harus saling bekerja sama untuk menolong teman yang sedang sakit dengan cara menjenguk ke rumahnya. Nanti di sana teman-teman memberikan semangat, memberikan doa supaya temannya yang sedang sakit cepat sembuh. Iya, pintar. Selanjutnya, Ibu untuk kalian lebih memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu ada sedikit tugas. Tugasnya gampang, dikerjakan langsung di sini. Tugasnya yaitu anak-anak nanti pilih mana gambar yang termasuk sikap terpuji dan tidak terpuji. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Nanti gambarnya Ibu tempel ya. Nih, dari sini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Mas, siapa tadi namanya? Hasbi. Mas Hasbi bisa tolong hapuskan? Ya. Bisa tolong hapuskan papan tulisnya? Lipatan. Nanti dapat pahala banyak, Patan. Pintar ya.
belakang. Kelihatan ya? Kalau setelah A berarti huruf apa anak-anak? B. Pintar, gambar B. Nah, gampang ya tugasnya ya. Setelah B apa huruf apa? C. 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 Cicak. Apa ayo setelah ini? Domba. D. Domba. Bentar. D. Gambar terakhir. Ada berapa gambar ya? 5. Setelah D, A, B, C, D, C, E. Nanti tugasnya yang termasuk perbuatan terpuji nanti diberi tanda centang ya di bawahnya di sininya. Misal ini sikap terpuji nanti dicontreng gitu ya. Ya, bisa. Nanti ibu manggil satu orang nanti ibu manggil anaknya satu persatu ya. Atau ada yang mau mengajukan diri untuk maju? Ayo. Centang yang perilaku terpuji ya. Terus siapa lagi mau maju? Katan maju Katan. Ya, Pak. Ya. Yo, siapa lagi? Hasbi. Yo. Pak. Ibu ini ya evaluasi lagi jawabannya dan jawaban yang sudah dijawab anak-anak jawabannya betul semua. Sip, pinter, jempol, tepuk tangan. Jadi gambar A ini gambar apa anak-anak? Gambar kamu tadi. Iya. Berarti ini sedang bertengkar dengan temannya. Berarti termasuk dalam sikap yang tidak terpuji. Nanti anak-anak nggak boleh lagi nih sama temannya ya. Nggak boleh sering bertengkar. Dan gambar B ada gambar apa anak-anak? Salim ke siapa itu? Salim kepada kedua orang tua. Hormat atau sopan santun kepada kedua orang tua termasuk dalam sikap terpuji ya. Contohnya ketika anak-anak sebelum berangkat sekolah pada pamitan nggak, pada salim nggak sama bapak ibunya? Salim, benar ya. Diteruskan ya, jangan sampai lupa kalau mau berangkat sekolah salim dulu sama bapak ibu. Berarti ini jawabannya benar. Dapat 100. Oh iya 100. Yang C, gambar apa anak-anak? Mementak orang yang tidak Iya mementak adiknya ya. Jadi mementak adik itu termasuk perilaku yang tidak baik. Ya, tidak baik, tidak terpuji. Karena perilaku ini dapat memicu
Misal contohnya ketika anak-anak bertemu bapak ibu guru di jalan, anak-anak salim. Kalau enggak ya, Pak guru, assalamualaikum, gitu ya. Jangan sampai lari. Bisa dipahami? Yang kelima, gambar yang kelima ada gambar apa anak-anak? Menolong teman yang sedang apa ini temannya? Jatuh. Iya pintar. Menolong teman yang sedang kesusahan termasuk ke dalam sikap terpuji. Iya, sikap terpuji. Ini juga dapat 100. Ini dapat 100. Ya. Anak kelas 3 semuanya pintar-pintar ya. Tepuk tangan. Sebelum ibu menutup materi pada hari ini, anak-anak masih hafal nggak lagu kasih ibu? Hafal? Masih hafal? Ya, yuk nyanyi bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada terindah sepanjang masa, hanya memberi tahanan kembali badai sang surya menyinari dunia. Ya, tepuk tangan. Jadi seperti yang sudah ibu janjikan tadi, kita ada permainan apa ya benar tadi? Yang satu jari kanan, yang satu jari kiri, dijauh jarinya jadinya jembatan. Itu contoh ya. Sekarang yang benerannya. Ya sudah siap? Ya, yuk. 1, 2, 3. Satu jari kanan dan satu jari kiri, digabung jadi satu, jadilah begini, jadilah jembatan. Dua jari kanan dan dua jari kiri, digabung jadi satu, jadilah begini, jadilah kelinci. Dua jari kanan dan tiga jari kiri, digabung jadi satu, jadilah begini, jadilah kamera. Empat jari kanan dan empat jari kiri, digabung jadi satu, jadilah begini, jadilah lendaku. Lima jari kanan dan lima jari kiri, digabung jadi satu, jadilah begini, jadilah salamku. Ya, terima kasih pintar. Sebelum ibu menutup materi pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Sudah paham semua ya materi yang disampaikan? Iya, pintar-pintar. Jadi anak, kesimpulan materi pada hari ini adalah 4 sikap terpuji itu. Yang pertama ada hormat kepada orang tua, yang kedua ada hormat kepada guru, yang ketiga ada sikap kerjasama, yang keempat ada sikap tolong menolong. Keempat sikap tersebut harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita di mana saja ya, supaya nanti kita mendapatkan pahala dan